Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar, proud of KGI Radio Network. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk menjalani segala aktivitas Anda di hari ini dan tetap menjaga kesehatan. Ya, Smart Listener, hari ini kita berjumpa kembali dan tentunya kita membahas satu topik menarik dan sangat relevan ya untuk Smart Listener, yaitu tentang wisata medis ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia. Nah, di sore hari ini bersama saya sudah hadir Bapak Rahmatullah Baragau, Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council. Langsung aja kita bersama dengan tamu spesial di sore hari ini. Selamat sore, selamat datang Pak Rahmatullah. Selamat sore, Assalamualaikum. Smart Listeners ya panggilannya ya? Iya, Smart Listeners. Apakah Reba? Itu aja saya bisa. Bajiji. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Dan tentunya untuk hari ini kita juga akan memberikan informasi nih ya untuk Smart Listeners. Nah, baik Pak Rahmatullah, hari ini kita membahas ya mengenai MHTC ya, atau singkatan dari Malaysia Healthcare Travel Council. Ini apa nih? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak. Baik, boleh. Makasih. Jadi MHTC atau Malaysia Healthcare Travel Council ya, atau biasa dikenal dengan Malaysia Healthcare aja, itu ada suatu lembaga di bawah naungan Kementerian Kesehatan Malaysia langsung, yang dimana kita mandatnya ditugaskan untuk memposisikan Malaysia ya sebagai destinasi utama wisata medis dunia. Seperti itu. Di bawah MHTC sendiri itu ada lebih dari 80 rumah sakit swasta yang jadi anggota MHTC sendiri, dari KL, Selangor, apa yang biasa Johor, Penang, favoritnya orang Indonesia ya, Sarawak, Sabah, Negeri Sembilan, semua dari ujung ke ujung. Jadi sebagai badan yang ditugaskan untuk mengembangkan industri wisata kesehatan di Malaysia, MHTC atau Malaysia Healthcare memerankan peran penting untuk memperkuat reputasi global negara sebagai penyedia layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, mudah diakses, lebih terjangkau ya untuk Indonesia pastinya. Dan kami bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan swasta, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan industri wisata medis atau medical tourism untuk membangun ekosistem itu sendiri menjadi suatu wisata kesehatan yang unggul seperti itu. Jadi kita mengedepankan keunikan layanan kesehatan Malaysia yang memadukan keahlian medis ternama, maksudnya dokter atau spesialisnya, fasilitas dari rumah sakitnya itu sendiri memang yang terbaik ya, dan juga itu dari infrastrukturnya, serta yang paling khas sekali itu adalah Malaysian hospitality atau keramahan Malaysia sendiri yang memang kita sebagai serumpun itu tidak jauh dan memang sudah akrab ya. Seperti itu ya. Luar biasa ya Pak Rahmat. Nah, lalu mengapa Malaysia ini menjadi pilihan unggulan ya untuk wisata medis ini? Apa alasannya? Kalau untuk singkatnya ya, nanti Smart Listeners datang ya ke Malaysia Healthcare Expo di Trans Studio Mall. Ya, pada tanggal 19 sampai 22 Juni 2025. Nanti di situ akan mendapatkan lebih jawaban yang mungkin dicari yang selama ini tidak terjawab oleh para smart listener. Cuma kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya kenapa Malaysia? Jadi Malaysia itu menawarkan kombinasi unggulan antara keunggulan klinis, balik lagi ke efisiensi biaya, waktu, kedekatan secara budaya ya. Nggak cuma geografis yang tadi saya bilang, kita kan serumpun ya, jadi menjadikannya destinasi untuk wisata kesehatan gitu. Kenapa nih? Alasannya apa aja ya? Jadi pertama secara akreditasi rumah sakit kami itu sudah internasional, yang biasanya itu harus mempunyai akreditasi internasional, Joint Commission International atau JCI, dan Malaysian Society of Quality in Health ya. Jadi dua sertifikat ini yang pasti memastikan standar keselamatan dan juga kualitas yang internasional gitu. Terus juga ada tenaga medis profesional, jadi dokter-dokter kami terlatih secara global ya, multilingual, jadi nggak usah takut nggak bisa berbahasa Inggris, pasti nanti di sana akan dibantu.
dan juga terdaftar di National Specialist Register. Jadi memberikan perawatan yang berkualitas dan dekat secara budaya. Efisiensi biaya ya tadi sudah saya bilang, juga layanan kesehatan yang lengkap. Jadi baik itu dari pre, during sampai post treatment itu semua ada. Dan juga spesialisasi biasanya menjadi favorit orang Indonesia atau pasien Indonesia itu seperti kardiologi, onkologi, ortopedi tulang ya, neurologi, syaraf, gastroenterologi, pencernaan, dan sekarang yang lagi makin banyak itu fertilitas atau bayi tabung gitu juga. Selain itu juga kita ada pengalaman pasien yang terintegrasi di mana MHTC akan mendampingi pasien dari dia sebelum keberangkatan sampai masa perawatan hingga pasca perawatan. Dan juga tadi saya bilang keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain itu adalah Malaysian Hospitality pastinya ya. Keragaman budaya Malaysia menghadirkan lingkungan yang ramah dan hangat bagi para wisatawan kesehatan di Indonesia. Sebagai pusat halal global juga. Jadi Malaysia juga menyediakan layanan ramah muslim seperti dari makanannya yang halal pastinya, fasilitas ibadah yang mudah didapati di rumah sakit kami, dan juga produk medis yang memang sudah halal, tersertifikasi halal. Jadi kalau misalnya lagi berobat itu serasa seperti di rumah sendiri gitu ya kalau ke Malaysia gitu kan? Iya benar. Iya, oke. Baik, itu tadi ya beberapa keunggulan ya Malaysia. Oke, dan Pak Rahmat, berikut nih untuk keunggulan dan inovasi rumah sakit di Malaysia. Nah mungkin juga bisa kalau kita berbicara ya tentang inovasi dan keunggulan klinis, nah kemajuan medis apa aja sih yang menarik minat pasien internasional nih untuk ke Malaysia? Oke, secara general ya, nggak cuma Indonesia aja. Jadi Malaysia pastinya terus meningkatkan reputasi globalnya melalui inovasi dan keunggulan klinis yang konsisten. Ya, beberapa contoh pencapaian rumah sakit kami itu ada yang khusus jantung biasanya menyebutnya itu IJN atau Institut Jantung Negara. Jadi ini satu rumah sakit dengan ratusan spesialis khusus untuk jantung. Nah di situ ada juga Center of Excellence untuk pusat kardiovaskular dan thoracic care terkemuka Malaysia dengan reputasi global, terkenal melakukan prosedur jantung yang kompleks terbanyak di Malaysia juga ya, termasuk operasi jantung invasif dan robotic assisted, dibantu teknologi robot. Dan juga mereka mengintegrasikan teknologi jantung mutakhir dan melakukan pendekatan multidisiplin untuk perawatan jantung kelas dunia. Itu yang di KL. Ada juga yang di Penang. Nih, paling banyak nih orang kita, apalagi teman saudara-saudara kita yang di Sumatera sana ya. Island Hospital. Pasti itu sudah banyak yang tahu. Mereka tuh excellent sekali dalam melakukan prosedur pulse field ablation atau PFA singkatannya. Mereka yang melakukan itu pertama kali di Penang. Terobosan dalam perawatan aritmia atau detak jantung yang tidak teratur ya. Mereka menawarkan pendekatan yang lebih aman dan lebih cepat, tepat dengan mentargetkan jaringan jantung tanpa mempengaruhi struktur di sekitarnya. Tadi kita udah KL, terus Penang. Sekarang pindah lagi nih kita ke provinsi lain misalnya. Melaka, ini juga langganan untuk saudara-saudara kita yang di Pekanbaru, di Batam gitu. Mahkota Medical Center, Rumah Sakit Mahkota. Rumah Sakit Mahkota itu yang rumah sakit pertama di Malaysia yang melakukan bedah robotik dengan teknologi yang disebut Hinotori atau Surgical Robot System dari Jepang. Jadi prosedur bedah yang tidak lagi banyak melukai tubuh, sangat minimal invasif atau bedahnya sangat minimal. Terus juga kita ada rumah sakit pertama di Melaka ya. Mereka itu juga rumah sakit pertama di Melaka yang mendapatkan akreditasi dari JCI yang saya sebutkan sebelumnya, Joint Commission International, di mana rumah sakit telah terbukti memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien kelas dunia. Jadi hal ini sudah menunjukkan nih komitmen rumah sakit tersebut untuk menjamin keamanan pasien, kualitasnya memang top notch kelas dunia, serta setara dengan ya mungkin yang di Amerika dan Eropa sebagainya. Gitu. Kalau Mbak pernah baca barusan ini ada satu riset agensi dari Dubai, itu mereka mengeluarkan satu hasil riset, Malaysia itu sudah dinobatkan oleh mereka sebagai tujuan nomor satu untuk wisata medis dunia. Itu terbukti ya dengan banyaknya kemajuan medis. Satu lagi saya lupa.
Ada juga balik lagi nih, tadi kita dari KL, Penang, Melaka, sekarang balik lagi ke KL. Ada juga favoritnya juga nih, namanya Prince Court Medical Center. Jadi mereka itu rumah sakit pertama di Malaysia yang berhasil melakukan prosedur endoscopic sleeve gastroplasty. Maaf ya, saya pakai contekan, takut salah nih. Jadi atau disebut dengan ESG singkatannya. Ini prosedur untuk weight loss atau penurunan berat badan untuk mengatasi masalah obesitas gitu. Mereka juga punya Smart Pediatric Ward atau ruang rawat inap anak yang canggih, dilengkapi dengan Google Voice Command. Ruangan ini didesain khusus supaya pasien merasa nyaman dan bisa berinteraksi sambil menjalani perawatan. Gitu. Ya. Nah itu ya beberapa keunggulan ya beberapa rumah sakit yang ada di Malaysia gitu ya. Baik, nah tentu Smart Listener juga pengen tahu ya. Jadi rumah sakit di Malaysia ini terus ya meningkatkan reputasi globalnya ya Pak Rahmat ya. Nah kalau kita berbicara nih soal pasien Indonesia, terutama warga Makassar, kembali lagi nih, kenapa sih harus memilih Malaysia gitu ya? Oke. Sebenarnya sama aja warga Makassar, cuma kalau untuk Makassar sendiri, mungkin saya balik lagi, kenapa kita kali ini kita ke Makassar, ya? Karena kita melihat nih pertumbuhan pasien dari Indonesia, khususnya dari Makassar yang berobat ke Malaysia itu naik 50%. Itu setiap tahun ya? Ini saya membandingkan tahun 2004 dengan 2023. Jadi yang pastinya karena kualitasnya tadi terpercaya, aksesnya mudah dalam artian mau lewat darat, udara, laut itu bisa gitu ya. Dan juga kombinasi layanan kesehatan dan rekreasi. Itulah rekreasinya, medical tourismnya. Jadi nggak cuma berobat healing secara jasmani, gitu ya, tapi juga healing buat hiburan juga gitu ya. Dan pastinya tadi kita sebagai negara yang mayoritas Muslim di sana, jadi nggak usah khawatir lagi yang tadi saya bilang untuk ibadah. Banyak disediakan tempat-tempat, musolanya bagus, bersih ya. Dan juga dari makanannya, dan juga dari obat-obatannya, kayak gitu. Budaya, bahasa kita yang memang serumpun sama. Jadi rumah sakit yang di bawah MHTC itu memang kita pilih yang memang sudah bisa menerima pasien internasional, khususnya untuk Indonesia. Nggak perlu takut lagi nggak bisa berbahasa Inggris, karena di sana sudah banyak yang mungkin lebih lancar dari saya bahasa Indonesianya. Kayak gitu ya. Oke. Itu menjadi pilihan gitu. Kenapa sih Malaysia jadi pilihan yang terpercaya? Iya. Malaysia gitu ya. Oke. Nah, kita kembali lagi nih ya untuk layanan khusus dan perjalanan pasien yang terpadu ya. Nah, tentu semua orang ini ingin perawatan yang tidak hanya canggih ya, tapi juga nyaman. Nah, seperti apa nih Pak Rahmat bentuk dukungan Malaysia kepada pasien internasional? Misalnya nih kalau iya, oke. Nah, ya, Smart Listener, tentu kita kembali lagi nih ya untuk layanan khusus dan juga perjalanan pasien yang terpadu ya. Nah, tentu semua orang ini ingin perawatan yang tidak hanya canggih tapi juga nyaman ya. Nah, seperti apa sih bentuk dukungan Malaysia kepada pasien internasional? Misalnya nih ya, Mirza dari Makassar mau ke Malaysia. Nah, apa nih bentuk dukungannya nih? Kalau pas sampai di sana, Pak. Jadi bentuk dukungannya itu balik lagi yang saya bilang, nggak cuma pas sampai sana, bahkan sebelum ya. Tapi yang paling penting yang kita carikan kualitas. Kualitas itu tidak jauh pasti akan disangkut pautkan dengan keahlian para spesialisnya. Jadi rumah sakit di Malaysia melayani berbagai kebutuhan layanan kesehatan, pelayanan yang tersedia untuk pasien internasional ya. Layanan pencegahan dan screening kesehatan atau medical check up, nih favorit banget nih kalau setiap expo kita. Perawatan jantung dan pernapasan ya. Terus juga pencernaan dan hepatologi, dan juga perawatan onkologi, ortopedik tulang, dan yang lagi rame-ramenya, nggak tahu kenapa nih generasi-generasi yang yang keluarga muda tuh fertility ya. Kayaknya itu juga kalau saya lihat ya, itu juga terpengaruh dari dari gaya hidup sih. Stres,
makanan Pengaruhnya tinggi seperti itu gitu ya. kolesterol kayak gitu. Jadi mempengaruhi hormon dan kesuburan mereka. Mhm. Dan juga kita punya layanan gawat darurat dan trauma untuk pasien yang membutuhkan penanganan yang tepat gitu. Ya. Mm-mm. Ya. Jadi itu ya, smart listener, untuk kenapa sih semua orang ingin perawatan yang tidak hanya canggih tapi juga nyaman ya. Jadi untuk bentuk dukungan Malaysia kepada pasien internasional tadi itu ya, dari tidak hanya menawarkan prosedur medis yang canggih tapi juga pengalaman yang menyeluruh gitu ya Pak Rahmat. Yes. Baik. Nah, oke. Nah, tadi ya smart listener, dan apa-apa lagi sih yang lainnya nih yang mungkin bisa juga di-announce ya untuk smart listener, dan tentu bentuk dukungan Malaysia kepada pasien internasional tadi dari bahasa ya, kemudian juga dari makanan ya. Nah, apalagi nih Pak Rahmat? Kalau Ya. oke, ada satu lagi sebenarnya kita punya program itu yang namanya meet and greet nantinya. Apa sih itu? Jadi sekarang nama orang sakit, orang mau berobat yang sampai ke airport, dia nggak mau pusing. Ya, disitulah kita menyediakan layanan penyambutan. Begitu buka pintu gerbang garbarata pesawat, kita langsung disambut. Diantar sampai imigrasi. Kalau misalnya mendaratnya di KL airport KLIA 1 ya, itu kita punya jalur imigrasi khusus di mana tidak perlu ngantri dengan yang lain. Oh, jadi gitu ya, seperti itu tapi ya. dengan syarat sudah ada surat pengantar dari rumah sakit yang dituju di Malaysia. Gitu. Dan dari situ ngapain? Habis ambil bagasi, kita juga punya namanya Malaysia Healthcare Lounge di airport di KLIA 1, KLIA 2 dan juga di Penang International Airport. Jadi sambil nunggu istirahat dulu, bisa minum kopi dulu, makan snack dulu sampai di penjemputan, diantar juga. Mau kemana nih? Mau ke rumah sakit langsung atau mau ke hotel atau ke penginapan, itu kita bisa atur juga gitu. Oke. Jadi pada saat kedatangan itu udah nggak pusing gitu ya? Iya. Karena sudah ada informasi sebelumnya gitu ya Pak Rahmat ya. Dan biasa kalau orang sakit kan datangnya nggak mungkin sendiri ya, pasti ditemenin ya. Keluarga. Iya. Oke. Nah. Oke, dan itu ya tadi ya. Jadi ada banyak hal ya, smart listener. Kenapa sih Malaysia ini menjadi salah satu destinasi ataupun wisata medis ya, yang tentu ini menjadi pilihan Anda. Oke, Pak. Saya juga dengar nih ya tentang program Malaysia's flagship Medical Tourism Hospital atau FMTH. Ini bisa dijelasin juga nggak sih? Jadi program FMTH atau Flagship Medical Tourism Hospital adalah inisiatif penting tingkat nasional ya, tingkat nasional Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pariwisata atau wisata medis global terkemuka. Program ini menyoroti rumah sakit swasta terbaik yang best of the bestnya di Malaysia. Jadi para rumah sakit ini ya dipilih dengan cermat berdasarkan keunggulan mereka dalam hasil klinisnya, inovasinya mereka, transformasi digitalnya mereka, pemasaran internasionalnya, brandingnya, dan yang terpenting pelayanan yang berpusat pada pasien atau patient centric. Jadi partisipasi mereka dalam Malaysia Healthcare Expo Makassar tahun ini itu memainkan peran strategis dalam memperkuat hubungan langsung dengan masyarakat Makassar. Dengan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat Makassar, rumah sakit flagship ini ya kita menyebutnya menawarkan koneksi personal terkait kapabilitas layanan kesehatan Malaysia, membangun kepercayaan dan keyakinan, pastinya juga akrab dengan. Jadi ada human connection dulu sebelum berangkat, ya kan? Jadi lebih nyaman, lebih terbuka. Seperti itu. Itu ya untuk program Malaysia Flagship Medical Tourism Hospital atau FMTH ya, smart listener. Dan nah selain itu ya tentu smart listener juga mengetahui ya, tadi sudah menginformasikan ya bahwa tentu ada banyak hal nih ya, kenapa sih untuk berobat itu kita bisa layanan medis ataupun wisata medis itu harus ke Malaysia gitu ya. Nah dalam waktu dekat ini diadakannya Malaysia Healthcare Expo ya, ini bisa dijelaskan sedikit nggak sih mengapa warga Makassar itu harus datang ke Expo ini nih? Ya. Kenapa? Karena Malaysia Healthcare Expo Makassar ini bukan hanya pameran kesehatan. Acara kami adalah acara yang sangat ramah untuk keluarga juga.
dan pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan lebih dari 5 sakit Malaysia yang hadir atau berpartisipasi pada saat ekspos tersebut. Oke. Ada juga hadiah harian jutaan rupiah nilainya, serta aktivitas-aktivitas seru untuk keluarga ya semua. Contohnya kita ada lomba puzzle, ada Lego Speed Building Competition yang diselenggarakan oleh partner kami yaitu Legoland Malaysia Resort. Nah, kalau buat warga Makassar atau smart listeners yang belum pernah ke Legoland bisa tuh. Nanti kalau nggak salah mereka juga ada promonya, ada perwakilannya di sana. Seperti itu. Oke, jadi memang harus ngajakin keluarga gitu ya. Benar. Iya, sekali lagi ya untuk Malaysia Healthcare Expo ini dari tanggal 19 hingga 22 Juni ya, Pak Rahmat ya. Dan tentu untuk smart listener juga ya, warga Makassar yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi terkait untuk Expo ini, itu gimana sih caranya Pak Rahmat? Itu bisa untuk pengetahuan lebih lanjut bisa langsung ke sosial media kita, khususnya ke Instagram kami di malaysiahealthcare.id ya. Itu kita akan selalu update di story-nya juga. Atau alternatifnya bisa langsung menghubungi perwakilan kita yang di Indonesia, langsung aja chat ke nomor 0812 8971 0029 atau 0819 0898 9386. Betul. Jadi tim kami akan dengan senang hati membantu smart listeners memberikan informasi yang dibutuhkan, baik itu dari paket yang tersedia oleh rumah sakit yang berpartisipasi maupun informasi yang terkait proses perjalanan medis dari sebelum sampai pulang. Jadi misalnya nih kalau Mirza nih mau melakukan pengecekan mungkin ya misalnya nih untuk kontrol gitu ya. Nah, itu gimana tuh misalnya nih ya. Oke. Tadi selain paling benar sekarang kalau emang lagi di Makassar datang deh ya. Ya? Kenapa? Ini aku kasih tahu hack satu kalau ini bisa jadi hack untuk liburan atau healing ke Malaysia. Kenapa? Karena ada banyak rumah sakit yang ikut ke expo kita menawarkan promo-promo. Contohnya biasanya yang saya bilang tadi favoritnya medical check up. Itu yang namanya buy one free one itu pasti ada. Ya. Ada juga yang nawarin hotel. Gratis hotel. Ya, biasanya itu 3 hari 2 malam atau minimal 2 hari 1 malam. Jadi kebayang tinggal modal pesawat aja. Penginapan udah dapat. Check up udah dapat gratis 1. Bisa deh sambil jalan. Medical check up datang pagi. Siang udah dapat hasilnya, sisanya gitu bisa ya? jalan gitu ya. Oh, singkat banget gitu singkat ya. Banget. Nggak misalnya orang bisa nginep berapa hari gitu ya. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan terus hasilnya bisa keluar ya. Secepatnya. Biasanya itu umumnya itu di hari yang sama atau bahkan setengah hari itu udah cukup. Nah, itu juga bisa langsung biasanya paketnya ya, itu juga bisa konsultasi langsung dengan dokter yang terkait. Jadi dari hasilnya dibacakan, dan terus ditranslasi lagi. Ini maksudnya apa, yang harus dihindari apa, yang harus ditingkatkan apa, itu nanti ada. Nah, misalnya nih untuk pada saat itu ya sudah mendapatkan hasil gitu kan, ada nggak sih untuk kontrol selanjutnya? Apakah juga kembali diinformasikan oleh dokter setempat atau gimana? Itu juga terkontrol. Itu kan case to case ya. Penting Mbak Mirza dengan saya mungkin kasusnya beda. Ya, mungkin saya lebih muda tapi saya lebih sakit-sakitan mungkin. Jadi itu balik lagi kita terpulang ke pasiennya. Baik itu pasien yang mau melanjutkan perawatan atau apapun yang disarankan oleh konsultan dokternya itu di rumah sakit itu atau rumah sakit lain atau di Indonesia. Jadi kita tidak ada paksaan, kita hanya sebagai enabler, terpulang, terserah mau di mana gitu. Gitu ya. Baik, jadi memang untuk layanan ataupun informasi yang didapatkan memang sangat menyeluruh gitu ya di rumah sakit yang ada di Malaysia ini. Betul. Jadi saya mau tambahkan satu hal. Jadi buat smart listeners yang ada rencana berobat ke Malaysia, ya. Tapi belum tahu mau kemana kayak rumah sakitnya, atau mau ke Penang, mau ke Kuala Lumpur, mau ke Johor, atau nggak tahu nih misalnya biayanya berapa.
kita akan itu nanti bisa hubungi representasi Malaysia Healthcare yang ada di yang ada di Indonesia yang di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, itu bisa tanya-tanya dulu. Silakan. Kita akan memberikan beberapa opsi dalam artian biaya. Jadi bisa ya seperti itu ya Bisa. Pak Rahmat ya. Karena kita juga konsultasi berdasarkan inquiry atau pertanyaan dari calon pasien tersebut, kita akan konsultasikan dengan rumah sakit yang mereka pilih atau mereka akan pilih seperti itu. Jadi dari Malaysia Healthcare ini itu memberikan opsi ya, beberapa pilihan gitu ya. Kita kita akan berikan opsi saja. Jadi tidak smart listeners harus ke rumah sakit A, B, enggak. Gitu, terserah mau yang mana. Cuma informasi yang kita dapat atau kita sampaikan ya itu memang 100% valid dari rumah sakit yang ditanyakan tadi gitu. Oke. Jadi memang pada saat sebelum berangkat ya itu lebih bagusnya memang harus ada persiapan dulu gitu ya. Harus nanya dulu ya. Jadi yang tepatnya itu langsung aja dulu itu bisa komunikasi dulu ya, mendapatkan informasinya di Malaysia Healthcare ini ya. Untuk call center yang bisa dihubungi itu di nomor 0812 ya Pak Rahmat. Sekali lagi smart listener untuk perwakilan resmi ya untuk Malaysia Healthcare ini itu bisa menghubungi atau chat ya di nomor 0812 8971 0029 atau di 0819 0898 9386 ya. Baik. Atau di Instagramnya handle-nya itu malaysiahealthcare.id. Yes. .id ya itu untuk informasi lebih jelas ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya dan waktu kita kita masih lanjut lagi nih Pak Rahmat ya. Dan ya seperti yang diinformasikan ya bahwa tentu sebentar lagi nih ya kita akan menggelar ya Expo ya Malaysia Healthcare Malaysia Expo, atau biasa disingkatnya MHX ya. Mungkin bisa di-announce lagi nih ya untuk smart listener yang mungkin terlewatkan gitu kan. Mungkin ya bisa ya. Silakan Pak Rahmat. Oke. So jadi untuk smart listeners datang Kina ke Malaysia Healthcare Expo yang akan diselenggarakan tanggal 19 sampai 22 Juni di Trans Studio Mall Makassar. Tepatnya itu di lantai LG low ground ya. Oke. Datang, kasih tahu tetangga, sanak saudara, datang rame-rame. Jadi balik lagi ini bukan hanya pameran rumah sakit, tapi banyak kegiatan seru untuk keluarga juga. Banyak hadiah-hadiah menanti, games yang seru-seru. Yuk. Ya, jadi ajak ya untuk family gitu ya. Jangan lupa yang nonton udah lihat muka saya seperti ini jangan sombong-sombong ya. Bisa nyapa gitu ya Pak Rahmat ya. Pak mau konsultasi dulu dong rumah sakit di mana nih? Ya, oke. Jadi itu ya smart listener sekali lagi untuk pamerannya itu dari tanggal 19 sampai tanggal 22 Juni 2025 ya. Jadi pasti ringannya juga nih ya. Apakah orang-orang tertentu saja yang datang atau semuanya itu bisa datang gitu ya? Terbuka untuk umum dan gratis. Dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak Rahmat? Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dari jam 10 sampai jam 10 malam ya. Oke. Jadi smart listener pokoknya tuh banyak banget ya. Misalnya Anda juga bisa mendapatkan informasi ya tentang rumah sakit yang ada di Malaysia. Kemudian juga itu ada games juga. Jadi full ya kegiatannya nanti ya. Seru. Seru banget ya. Oke, dan smart listener kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di sore hari ini dan mungkin dari Pak Rahmat juga nih dari beberapa hal yang kita perbincangkan ya. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan nih Pak Rahmat. Oke, jadi perangkaian Malaysia Healthcare Expo kita ini yang di Makassar ini sudah yang ketiga tahun ini. Sudah yang ketiga ya. Sebelumnya itu di Jakarta 2 kali. 2 kali ya. Dan berikutnya insya Allah itu kita akan pergi lagi ke Pulau Jawa. Kita akan adakan lagi nanti di Surabaya dan di Yogyakarta. Jadi setiap tahun itu kita akan pindah-pindah
kota. Mhm, mhm. Karena kalau nggak bisa satu tahun mau berapa provinsi nggak bisa. Jadi kita emang harus pilih-pilih, harus ganti-gantian, Oke. ya. Mhm. Nah, promo-promonya rumah sakitnya itu yang kita pilih, kita kurasi itu memang yang kota yang kita adakan expo itu memang eh, yang dimana masyarakatnya itu favoritnya rumah sakit Malaysia yang mana gitu, itu yang kita datangkan. Mmm, Dan juga mhm. rumah sakit yang memang mentargetkan Mhm. pasien-pasien Mhm. dari kota-kota yang kita datangi itu Mhm, juga. mhm, mhm. Jadi istilahnya nggak cuma dari satu pihak, tapi dari dua pihak saling ketemu. Mhm, mhm. Yang pastinya enaknya di sana yang bisa langsung konsultasi langsung dengan perwakilan dari rumah sakit, tanyalah sedetail-detailnya gitu. Mau dari paketnya, dari harganya, dari spesialisnya, atau mungkin kadang-kadang kita nih ya, kalau yang namanya udah, kita kan sangat word of mouth nih sangat kuat sekali ya orang Mhm, Indonesia. Udah bilang, mhm. oh si spesialis dokter A, pasti dicarinya itu. Oke. Nah, kalau memang sudah tahu juga Mmm, rumah mhm. sakitnya itu apa, Mhm, sorry, mhm. spesialisnya itu apa, coba datang, tanya Mmm, mhm, gitu. mhm. Tapi memang ya satu case itu biasanya mereka memang pengennya dokter ini gitu ya? Ada nggak sih yang seperti itu? Ada Ada ya? banget, Oke. beda-beda. Kalau Oke. di Mhm. profil pengunjung expo kami juga sangat sangat beragam. Kalau di Mhm. Surabaya itu mereka lebih, oh biasanya tuh langsung udah tahu nih, oh saya mau datang ketemu dokter A Oke. gitu. Iya. Mhm. Tapi kalau misalnya di kota-kota yang saya bilang kayak Makassar ini kan tier 2-nya ya gitu Mhm, ya. mhm. Kita masih perlu untuk menumbuh kembangkan yang namanya awareness-nya dulu. Mhm. Apa sih itu Malaysia Healthcare? Siapa itu Mhm. MHTC? Oke. Apa Mhm. itu flagship hospital? Mhm, Kayak mhm, gitu. mhm. Nah, itu jadi beda-beda macam ini apa sih? Ini expo apa? Itu ada juga. Oke. Atau balik lagi ada yang tanya, Penang ada nggak? Ah, biasa tuh paling sering tuh. Oke, Apa? baik. Gitu. Kita masih lanjut lagi ya, Pak Rahmat dan Iya. Smart Listener. Aduh, perbincangan kita nih kayaknya menarik banget ya. Dan kita break dulu ya untuk sesaat ya. Baik. Dan Smart Listener, tentunya untuk perbincangan kita di sore hari ini kita masih lanjut lagi sebentar ya. Dan kita break untuk sesaat.
Ya, terima kasih Smart Listener. Kita masih bersama ya dengan talk show bersama dengan Malaysia Healthcare ya, dan di sini masih bersama Pak. Bersama narasumber spesial saya di sore hari ini, dan sepertinya ini banyak pertanyaan yang udah masuk ya. Kita ada beberapa pertanyaan ya di live chat kita. Boleh, Nah, siapa tahu bisa bantu. Yuk. ya, kita jawab ya. Kita baca dulu. Bagaimana proses pendaftaran atau pengurusan administrasi kalau ingin berobat ke rumah sakit di Malaysia? Ada sebenarnya yang paling aman ada dua di sini. Satu, mau itu langsung ke rumah sakitnya, ya, artinya daftar sendiri, tanya-tanya sendiri, atau yang pastinya yang lebih mudah lagi hubungi Malaysia Healthcare atau MHTC di nomor yang tadi sudah disebutkan, ya. Jadi di situ nanti balik lagi dari yang penanya atau itu mau berangkatnya dari mana? Dari tujuannya dulu kah? Atau dari keluhannya dulu kah? Atau dari rumah sakitnya kah? Atau dari spesialisnya? Dari situ dulu. Nah, dari itu semua nanti kita akan kumpulkan informasi-informasi dan baru nanti kita akan rangkumkan, kita beri ke kita simpulkan dan kita kasih ke penanya. Maaf tadi saya nggak tahu namanya siapa ya. Nah, seperti itu. Sangat mudah, kontak aja, nggak usah takut, tanya-tanya dulu. Proses registrasi rumah sakit kah? Atau proses untuk hanya datang untuk medical check up kah? Atau bahkan untuk perawatan yang lebih serius? Hubungin aja Malaysia Healthcare di kedua nomor tadi. Jadi itu ya, ini udah kejawab ya dari akun Inspirasi. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Malaysia Healthcare ini membantu dalam hal penginapan dan transportasi sama saya berobat di Malaysia? Ini dari Mbak Sri ini. Mbak Sri ya. Oke, Mbak Sri, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk jawaban singkatnya tidak, karena MHTC bukan travel agent, ya. Kita hanya membantu untuk pertanyaan atau pembuat temu janji dengan rumah sakit swasta yang di bawah naungan atau keanggotaan MHTC. Jadi kalau ditanya, minta tolong dong bookingin hotel apa gitu yang dekatnya Pantai Losari, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya nggak bisa gitu ya. Ya, udah kejawab ya Pak ya. Baik, berikutnya kita ada pertanyaan lagi nih dari Pak Andi ya. Apakah ada layanan pendampingan atau tur medis dari Makassar langsung ke rumah sakit di Malaysia? Dari Makassar langsung ke Malaysia. Tidak ada ya. Kalau memang dari MHTC-nya sendiri tidak ada. Itu akan adanya begitu sampai mendarat di Malaysianya. Lebih tepatnya lagi itu di Kuala Lumpur dan di Penang itu ada. Nah, jadi tujuan utama kita memang ingin memberikan perjalanan pasien yang komprehensif dan terpadu ya. Mulai dari koordinasi sebelum kedatangan, perencanaan perawatan, hingga perawatan di rumah sakit dengan dukungan pasca perawatan atau post treatment. Malaysia kita memastikan pasien dirawat di setiap langkah, baik secara fisik, emosionalnya dan juga logistiknya. Ya, jadi misalnya untuk idealnya itu kalau memang mau melakukan wisata medis ini ke Malaysia ini, memang itu sebaiknya harus ini ya, sebaiknya memang nyari informasi dulu gitu ya, Pak Rahmat ya. Jadi jangan sampai sana bingung-bingung. Iya, Malaysia Healthcare ini ya. Dan itu bisa dibantu gitu ya untuk rumah sakit yang di mana ya. Jadi dilihat dulu nih kasusnya atau case-nya itu seperti apa gitu ya, Pak Rahmat. Baik, ini dari Pak Andi Muhammad ya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Kemudian ya, ini ada beberapa pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ya, apa yang akan ditawarkan di Malaysia Healthcare Expo Makassar 2025? Apakah saya bisa langsung daftar berobat di sana katanya? Kalau untuk apa yang ditawarkan tadi kita udah mungkin di sesi berikutnya udah ya. Baik itu dari paket-paket yang sangat-sangat
menarik ya. Contohnya yang pasti ada itu kayak medical check up buy one free one atau gratis hotel. Kalau gratis penjemputan tuh rata-rata semua akan kasih penjemputan dari airport, dari bandara gitu ya. Terus tadi pertanyaan berikutnya ada bagian keduanya. Apakah saya bisa langsung daftar berobat di sana katanya? Daftar booking appointment. Pada saat ini ya? Iya, Di pada saat pameran itu expo ya? bisa. Oh bisa, Bisa. ya, oke. Jadi biasanya untuk mendaftar medical check up contohnya, Medical check up, walaupun ya. exponya promonya itu hanya berlaku 4 hari ini ya, weekend ini Kamis sampai Minggu, tapi kalau bapak atau ibu tersebut masih harus mikir-mikir dulu, oh mungkin saya mau pergi bulan depan atau 2 bulan lagi, biasanya kan masih bisa sampai ujung tahun biasanya promonya. Tapi Jadi masih jangan lewatkan promonya hanya 4 hari. Oh gitu. Booking dulu, bikin appointment dulu. Oh gitu. Nikmatin ya. dulu diskonnya atau penawaran menariknya. Perginya nanti bisa didiskusikan sama representasi dari rumah sakit yang ikutan expo nanti. Oh gitu ya. Jadi booking dulu gitu ya. Mm-mm. Jadi booking dulu ya karena promonya sangat terbatas gitu Iya. ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya, smart listener, dan terima kasih nih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Kita masih ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oke, kita masih lanjut lagi ya, smart listener, dan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kita lihat dulu ya. Oke, dan sekali lagi ya, smart listener, seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak Rahmat ya, untuk expo ini atau Malaysia Healthcare Expo 2025 itu dari tanggal 19 hingga 22 Juni 2025. Baik. Nah, kita sudah sampai nih di akhir acara ya. Dan tentu smart listener juga penasaran ya untuk pamerannya nanti itu seperti apa. Mungkin dari Pak Rahmat masih ada yang disampaikan nih Pak sebagai closing statement Penutup kita ya, nih Pak. closing ya. Jadi dalam rangka menyambut Malaysia Year of Healthcare Travel 2026 atau 2026 tahun depan, jadi MHTC berkomitmen untuk terus meningkatkan pengalaman pasien dan memperluas jangkauan kami untuk melayani lebih banyak wisatawan kesehatan dari Indonesia maupun dari berbagai belahan dunia. Kami mengundang smart listeners, pastinya keluarga smart listeners juga, untuk merasakan keunggulan Malaysia Healthcare itu sendiri. Tempat di mana kualitas sejalan dengan ketulusan. Ya. Oke, dan sekali lagi ya untuk nomor yang bisa dihubungi ya, saya bisa sebutkan lagi ya. Terima kasih. Untuk chat ya di nomor 081289710029 atau di 0819898936 ya. Dan untuk sekali lagi ini smart listener, untuk informasinya juga bisa di sosial media ya, di follow Instagramnya @malaysiahealthcare.id. Betul. Baik. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih sekali lagi untuk informasinya ya, Bapak Rahmatullah Baragau, Sama-sama. Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council. Sukses ya untuk acaranya ya, Pak. Terima kasih. Dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Akhirnya saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sampai jumpa.